لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Penanggalan Jawa itu menggunakan penanggalan Komariah, penanggalan dengan atas dasar perhitungan bulan. Jadi sehingga biasanya tangganya itu sama penanggalan di Jawa itu sejak dulu memang bulannya itu menggunakan dari pengambilan dari bahasa Arab. Jadi kalau Asyura karena bulan Muharram itu ada namanya yang terkenal dalam budaya Islam itu adalah ada hari Asyura yang di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah seperti yang disampaikan kemarin. Lebih dari itu bahwa bulan Suro itu digunakan orang Jawa untuk mempermudah penghitungan, mempermudah penyebutan. Lewong Jawa dikai tanggal Muharram, mau jadi ini bulan Karom. Nah, iya, jadi gak enak. Tapi bulan Suro enak. Sofar karena mirip-mirip ya Safar. Terus Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu sulit, orang Jawa ngomong Rabiul Awal sulit. Nah, sepenak ya, karena ada peristiwa yang penting yaitu kelahiran Nabi disebut dengan bulan Maulud. Nah, jadi hampir semuanya begitu. Jadi ada latar belakang sejarah Islam yang digunakan untuk penanggalan Jawa, sehingga orang Jawa itu pantasnya agamane Islam. Jadi wong apal Suro Safar Maulud itu pantasnya agamane Islam. Nah, terus kemudian kalau ada adat kita orang Jawa itu biasanya kalau bulan Suro ke mantu prei, ya pindahan omah prei, ngelih lawang prei, biasanya begitu. Pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan pesta itu kalau di dalam adat Jawa itu di bulan Suro tidak diperbolehkan. Jadi adat ini tidak ada hubungan dengan syariat. Jadi syariat tidak ada larangan mengadakan pesta di bulan Muharram. Tetapi adat Jawa itu menyatakan bukan melarang tapi yo gak pantas dengan istilahnya. Nah, itu sebenarnya juga bukan tanpa latar belakang. Jadi orang Jawa membuat ada kebiasaan tidak mengadakan pesta di bulan Muharram atau bulan Suro itu karena ada peristiwa penting tentang pembantaian keluarga Nabi. Jadi pembantaian keluarga Nabi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura di Karbala itu. Dan terakhir yang paling berat itu adalah terbunuhnya Said Husain. Said Husain itu cucu kesayangan Kanjeng Nabi. Jadi dua cucu kesayangan Kanjeng Nabi itu Said Hasan dan Said Husain. Akhirnya terus singkatnya orang Jawa itu merasa prihatin berbelasungkawa atas peristiwa tersebut. Nah, tapi kalau orang-orang Syiah itu mengekspresikan bela sungkawanya, mengekspresikan susahnya itu dengan menyiksa diri. Nah, ini orang Syiah. Lewong Jawa mengekspresikan dengan tidak mengadakan pesta. Itu lah pantas nggih. Jadi budaya Jawa itu sudah di setting sedemikian rupa sehingga sangat budaya Jawa itu subhanallah begitu bagus, begitu mulia. Termasuk berbelasungkawa atas kematian pembantaian keluarga Nabi itu dengan tidak mengadakan pesta di bulan Muharram. Nah, pun di bulan Suro oleh cara agama. Nah, pun jadi itu latar belakang kenapa ada larangan-larangan demikian. Jadi kalau hubungannya karo sing nyekel segoro kidul, kalau hubungannya karo mantune nyinoro kidul. Mbah ya kidul ki anake pira bentar mantu. Anake pira bentar mantu nggih. Jadi itu
Tetapi kemudian secara syariat memang tidak ada larangannya. Secara syariat tidak ada. Cuma kalau memang adatnya menyatakan demikian, bisa jadi al-adah itu al-muhakkamah. Artinya al-adah al-muhakkamah itu kalau memang masyarakat itu menganggap itu tidak pantas, ya kita mengikuti. Toh itu tidak bertentangan dengan aturan. Untuk puasa pada tanggal 10, pada tanggal 10, kalau di dalam I'anatul Thalibin itu disebutkan sebaiknya ditambah tanggal 9. Jadi Tasu'a dan Asyura. Kenapa ditambah? Kalau menurut Kanjeng Nabi itu biar kalau di dalam I'anatul Thalibin yukhalifu al-Yahuda, agar berbeda dengan orang Yahudi. Wong Yahudi ki tanggal 10 tok. Lah kita ditambah 1 hari bulan tanggal 9 Muharram atau disebut Tasu'a. Tasu'a itu diambil dari kata-kata tis'un di Tasu'a. Kalau 10 asyratun asyrah, jadi Asyura gitu ya. Nah, itu untuk penamaan dari 10. Jadi Asyura itu penamaan 10 bulan. Ketika Nabi tanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kamu puasa sekarang pada tanggal 10 itulah? Karena kami ini adalah hari yang istimewa, spesial, karena pada waktu ini adalah pada tanggal 10 itu adalah hari ketika Nabi Musa itu dimenangkan oleh Allah. Nabi Musa diberikan kemenangan oleh Allah dari Fir'aun. Nah, maka kita berpuasa pada tanggal 10. Lah kata Nabi gimana? Kata Nabi, la wananu ahakun, kami lebih pantas untuk berpuasa di tanggal 10 itu, bukan kamu. Kami lebih pantas. Kenapa kami lebih pantas? Karena kami itu yang justru mengikuti agamanya Nabi Musa. Nggih. Apakah agama Nabi Musa itu Yahudi? Bukan. Agama Nabi Musa itu sama dengan agamanya Nabi Ibrahim, sama dengan agamanya Nabi Adam. Nopo agamanya agama tauhid Islam. Jadi Islam itu bukan agama baru, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi agama millata Ibrahim. Nanti agamanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga meneruskan pendahulunya. Jadi juga dari Nabi Adam, dari awal agamanya adalah Islam. Nah, jadi itu Nabi Muhammad itu meneruskan agama-agama dari para nabi terdahulu, jadi bukan menciptakan agama baru. Nah, makanya dalam Islam itu kita mengakui, bahkan diceritakan berkali-kali dalam Quran itu kita diberikan cerita tentang Nabi Adam, diberikan cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dalam banyak tempat. Nah, itu tujuannya apa? Biar kita tahu sejarah. Yang pertama, yang kedua, para nabi itu ada. Jadi nabi kita itu bukan cuma Nabi Muhammad, nabi kita itu seluruh nabi itu nabinya umat Muslim. Nah, di nabi, semua nabi itu nabinya umat Islam. Nah, sedangkan kalau kemudian orang Nasrani itu menyatakan nabinya mereka itu Nabi Isa, ini enggak tepat. Wong nyatanya dipatahin itu, nyatanya nabinya dibunuh. Nah, kalau memang dia mengakui nabinya, lah kenapa nabinya kok dibunuh? Dan perilaku mereka juga tidak seperti nabi mereka. Oh, kalau orang Yahudi menyatakan Nabi Musa itu nabinya juga tidak pantas, karena perilaku mereka tidak seperti Nabi Musa. Nah, dan mereka selalu bertentangan dengan Nabi Musa. Di banyak cerita di Quran tuh orang-orang Yahudi selalu bertentangan dengan Nabi Musa. Terus kalau akhirnya mereka mengaku nabinya itu Nabi Musa, ya gak pantas. Nah, akhirnya jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu juga nabi kita. Lah makanya di dalam akhir surat Baqarah itu dinyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada beda antara nabi-nabi yang semua nabi-nabi. Makanya kita diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh Allah untuk tidak membeda-bedakan antar nabi. Nah, beda kalau orang kafir itu tidak begitu. Ini An-Nisa itu kan. Innalladzina yakfuruna billah
wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka itu maksudnya mau membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi dibeda-bedakan. Nah, nabiku yo Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu nabiku. Nabi Muhammad bukan nabi saya. Nabi saya cuma Nabi Musa. Nah itu orang-orang kafir itu begitu. Nah sementara kalau kita tidak boleh, umat Islam itu sudah diperintahkan oleh Allah la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada perbedaan, kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Artinya Nabi Muhammad itu meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa juga meneruskan dari nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Adam. Nah, jadi sehingga sampai Nabi mengatakan nahnu ahaku biha, kami itu lebih pantas untuk berpuasa pada hari Asyura, bukan kalian, karena kalian sudah berbeda dengan nabimu. Umat Nasrani juga tidak pantas mengakui Isa nabi mereka, karena mereka itu tidak berperilaku seperti nabi mereka. Nah, jadi kita yang lebih pantas untuk menghormati kepada para nabi-nabi terdahulu. Dan kita akhirnya berpuasa selain dari memang fadilah-fadilahnya oleh para ulama disebutkan demikian. Nah, kita juga harus mengetahui kenapa kita sebaiknya berpuasa. Diadopsi oleh para ulama, para wali songo itu menggunakan cara dakwah Nabi. Cara dakwah Nabi itu tidak kaku, tidak serta merta langsung di segalanya langsung tidak boleh, melalui cara-cara yang bagus, yang halus. Termasuk wong Yahudi poso di bulan tanggal 10 kita juga puasa. Tetapi bedanya mereka itu poso netok tapi ibadahnya tidak seperti nabinya. Nah, kalau kita itu berbeda. Terus kemudian ketika tawaf itu juga sebelum ada syariat haji itu sudah ada tawaf. Tawafnya orang-orang jahiliyah itu menghubungi Ka'bah mudo. Nah, dia menghubungi Ka'bah mudo. Makanya sekarang itu ada aliran-aliran sing ibadahnya dengan telanjang. Nggih. Sing bolak-balik digerbek nggih. TV ngoten nggih. Nanti ibadahnya karo mudo. Nah, kenapa? Alasannya begini. Nggih, Yuk sepintas kayaknya masuk akal. Misalkan karena pakaian itu adalah dunia dan itu belum tentu kebersihannya. Maksudnya bersih cara dapatnya dan seterusnya. Yang bersih murni kainan Allah ya awak iki ya wis ibadahnya dengan tanpa kita membawa perkara yang kotor. Ini ku pakaian. Akhirnya ibadahnya karo mudo. Wis ngoten-ngoten iku aliran-aliran yang tidak ada dasar syariatnya itu mek akal-akalan kira-kira mek. Nah, jadi begitu ya. Saya coba meneruskan dari Ustaz Bayahi kemarin ingkang berkaitan dengan puasa di bulan Asyura. Kalau misalkan tanggal 9-nya itu pas aku tak tanggal 10 wah biar beda dengan orang Yahudi ditambah tanggal 11 berarti Senin Senin naik. Kenapa? Senin kan menisan poso Senin Kamis. Nah, ngoten niku yo. Oh, nggih sih mari Sabtu ya. Berarti ya terus sak Senene. Nggih. Maksudnya iki oh nggih. Ayo mungkin pisan nggih. Niki tumpuk-tumpuk. Misalkan kita mau berpuasa karena pada dasarnya ibadah sunnah itu kalau bisa diniati dengan banyak niat. Jadi misalkan dino Senin menisan ayamul bait, menisan karo poso Senin itu nggih sae. Pun wallahu a'lam bishawab.
لا إله إلا الله محمد رسول الله